Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa pada malam ini. Saya dari Seminari Raja Damai Palangkaraya menyapa keluarga besar almarhum Saudara Antonius Sugiono yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk saudara kita ini, terutama juga kita mohon pengampunan dosa, ketenangan jiwa, dan juga kita mohon agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan penghiburan dari Tuhan. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, mengawali perayaan Ekaristi Misa Arwah ini, kita tunduk kepala menyadari dosa-dosa kita dan dengan rendah hati, kita yang lemah, kita yang berdosa ini mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan hantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Kita berdoa untuk almarhum Bapak Antonius Sugiono yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, perhatikanlah umat yang menyerahkan diri kepadamu. Semoga kami mampu menguasai raga kami dengan berpantang dan meningkatkan semangat kami dengan karya amal. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu dari angkatan ini, dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini. Dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat sewaktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakan, pujilah Kristus. Shalom. Waduh, di Palangkaraya hujan deras, saudara-saudari. Deras. Saya sudah berteriak, semoga suara saya terdengar. Apakah suara saya terdengar? Mas. Ya, saya sudah teriak. Karena saya bertarung dengan hujan. Anda dengar nggak suara hujan ini? Enggak. Keras sekali hujannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga besar almarhum Bapak Antonius, salam kenal dengan Romo yang gundul. Ini saya gundul, bukan lifestyle,
bukan sok gaya-gaya, tetapi karena memang saya punya niat selama masa Prapaskah, saya memotong rambut saya. Ini sudah 1 minggu, karena saya potong rambut tepat pas Rabu Abu. Nah sekarang sudah 1 minggu, hampir 1 minggu, jadi udah tumbuh seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan apa pada malam ini? Setiap kita mendoakan orang yang sudah dipanggil Tuhan, baik itu lewat misa arwah, atau Anda mendoakan secara khusus lewat doa pribadi, kita diingatkan bahwa kita ada hubungan dengan orang yang dipanggil Tuhan itu. Ada hubungan entah saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Kita ada hubungan batin, dan keuntungannya sebagai orang beriman, kita masih bisa berhubungan dengan orang yang telah dipanggil Tuhan itu secara iman, lewat doa kita, lewat misa arwah seperti ini. Nah, inilah keuntungannya kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Katolik tentunya, kita bisa berdoa bagi arwah saudara-saudari kita, teman, sahabat, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi dan mengasihi kita, lewat perayaan Ekaristi, lewat misa arwah. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bacaan pertama kita mendengar orang-orang Ninive itu berdosa dan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi pada waktu Yunus memberitakan kabar bahwa akan ada hukuman, mereka bertobat. Tetapi dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa banyak orang zaman Yesus pada waktu itu tidak mau mendengarkan Yesus. Apa artinya untuk Anda dan saya? Artinya untuk kita. Sebenarnya, lewat permenungan kita hari-hari, kita diingatkan Tuhan bahwa kita ini semua tidak hidup selamanya. Bahkan kalau kita misa arwah atau kita menghadiri pemakaman saudara-saudari kita, teman kita, kita diingatkan kelak di kemudian hari kita pun akan terbaring seperti itu dan dikubur. Oleh karena itu, dalam peribahasa Jawa dikatakan urip iku mung mampir ngombe. Artinya kita di dunia ini cuma sebentar. Kelak di kemudian hari ada saatnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda selama masa Prapaskah ini semakin mengarahkan hati pertobatan kita membuka selebar-lebarnya pintu pertobatan. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa kita ini hanyalah debu yang rapuh. Makanya ada lagunya kan? Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Kita itu hanya debu di alas kaki Tuhan. Oleh karena itu, kalau orang Ninive bertobat karena pemberitaan Nabi Yunus, kita pun di tahun 2021 ini siap untuk bertobat, untuk menjadi lebih baik, demi kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya saudara kita yang kita doakan dalam misa arwah ini juga mendapat tempat yang luar biasa dalam hati Tuhan. Oke, kita hening sejenak, saudara-saudari yang terkasih, kita hening sejenak, dan kemudian kita akan mengadakan doa umat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih bahwa kami boleh melakukan misa arwah untuk saudara kami, Bapak Antonius Sugiono yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu 100 hari yang lalu. Berkatilah, berilah ketenangan jiwa dan pengampunan dosa untuk saudara kami itu, dan penghiburan kekuatan bagi saudara-saudari kerabatnya yang ditinggalkan. Kami bersuka cita, kami boleh berdoa untuk saudara kami itu, dan biarlah rahmat-Mu selalu bekerja dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa arwah selesai. Kepada Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian niat baik kita untuk selalu bertobat dan memuliakan Allah diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa arwah 100 hari saudara kita Antonius Sugiono telah selesai. Pergilah, kita semua diutus. Amin. Lagu penutup saya kembalikan pada host. Host, silakan. Silakan.
Jangan